tangannya harus gede segini teman-teman. Jadi usianya wis 78 teman-teman. Saya kan nggak ngerti ngasih referensi ya. Waduh iki agak payu nih, agak payu, agak payu kabeh toh. Waduh. Terus, nah akhirnya cuma ngobrol-ngobrol aja. Saya minta referensi anaknya juga nggak dikasih. Terus saya itu di sana nggak dapat sama sekali teman-teman, dapat sama sekali. Ya kan? Terus sempat juga dapat referensi juga, ya ke Bali juga teman-teman. Jadi saya punya klien di Cepu itu udah closing sama saya satu keluarga, dia kasih referensi saya omnya, gitu. Omku butuh asuransi, gitu. Nah terus saya kira saya lihat kok kayaknya orangnya memang harus ditemui secara langsung supaya bisa jelasin detail kok. Soalnya kalau saya pribadi saya kurang serk lewat telepon, oh gini saya kurang serk teman-teman. Kalau memangnya orangnya setuju untuk ditemui saya datang. Nah sampai ke Bali loh teman-teman, saya sudah janji AI Su nanti tanggal sekian jam 7 malam waktu Bali kita ketemuan, alamatnya di mana sudah dikasih tahu semua teman-teman. Nah saya beli tiket pakai travel lokal sampai ke Jogja teman-teman. Saya beli tiket salah. Hari saya itu harus tanggal 23, kalau nggak salah saya beli tanggal 25. Jadi saya itu buang tiket, kalau nggak salah 400 ribu atau 450 saya lupa. Lah, mama saya kan kebetulan pas di sebelah saya, dia punya teman travel agent. Waktu itu kita berangkat pakai apa, harganya lebih mahal teman-teman. Pokoknya saya sudah standby jam 11, jam 1 itu ada penerbangan, saya bisa pakai tiketnya sekarang di 850 ribu. Oh, 400 ribuan yang pertama yang salah. Saya ingat waktu terbang pertama kali habis 1,2 juta. Saya pesan hotel, ya kan, saya pesan hotel. Oh, sampai di sana teman-teman. Jam 5 mulai siap-siap makan, ya, jam 6 pesan Uber, ya kan. Itu ada Uber kan gak ada ya, Grab aja ya. Pesan Uber. Jam 7 malam kurang 10 menit, akhirnya telepon bilang batal. Dia bilang susunya belum siap untuk ngambil. Aku bilang kayak gini, gini Ari, ini kan sudah terlanjur di Bali, ya kan. Nanti kalau misalkan misalkan nggak jadi atau belum ambil sekarang nggak apa-apa, tapi tak jelasin dulu aja supaya gambarannya benar. Tetap nggak mau. Jadi ya jangan berat hati teman-teman. Berat hati nggak sih? Pasti berat ya teman-teman ya. Berangkat aja saya sama hotel itu sudah hampir 1,2 tambah 400 1,6 juta teman-teman gak jadi ketemu. Nah, tapi teman-teman saya selalu punya keyakinan seperti ini. Kalau saya mau berusaha, saya mau berusaha terus, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Itu yang saya selalu percaya dari diri saya. Mau kalau saya tuh semakin ngoyo, Tuhan itu pasti gak tega sama saya. Kayak anak kecil yang berot ke papanya beli sepeda. Kan kita minta terus, akhirnya kan dituruti. Tapi apalagi itu ayah kita yang di dunia, apalagi bapak kita yang di surga, teman-teman ya. Ayo tepuk tangan dong teman-teman. Terus akhirnya teman-teman melalui perjalanan yang penuh liku-liku, akhirnya saya sampai ke Stanford Tokyo teman-teman ya. Dan itu teman-teman saya genap 3 tahun di Prudential. Dulu di 3 tahun yang pertama di kerjaan keren dengan penampilan Polen dan Ramirez ya teman-teman ya, tidak ada kenaikan gaji ya kan, 3 juta per bulan, terus dipotong 15%, dapatnya 2 juta 550. Dan di Prudential 3 tahun pertama saya sudah beli 1 aset rumah teman-teman ya kan? Nah terus teman-teman mungkin terus juga perjalanan saya terakhir juga ke Paris ya teman-teman ya, itu juga penuh liku-liku juga. Artinya kan saya kan pengen mempromosikan AD, tapi exit saya menyerah di tengah jalan dan sudah nggak mau jalan lagi, ya kan? Seperti itu penuh liku-liku teman-teman ya. Tapi saya ingat teman-teman, saya kepengen pokoknya saya harus punya prestasi. Paling nggak kalau misalnya saya promosi saya harus prestasi, saya promosi saya harus prestasi. Itu harus ada di dalam diri saya, ya kan? Nah, terus teman-teman waktu kemarin berjuang ke Startup Paris juga seperti itu teman-teman. Bulan Agustus saya dikasih referensi sama mama saya, teman baiknya. Di telepon sudah mau bilangnya oh iya nggak apa, saya tapi sudah punya kesehatan loh. Oh nggak apa-apa Su, ini tapi bukan ngomongin tentang kesehatan. Saya mau jual paper aset lah, mau apa lah, bla bla lah. Pokoknya kita fact-finding dulu ketemu, ya kan? Waktu sampai ketemu teman-teman, oh iya udah boleh deh, baik banget sambutannya. Sampai di sana teman-teman saya masih tunggu sekitar 1 jam karena dia ada tamu. Tapi begitu ketemu sama saya, mukanya sama sekali gak enak.
Dan dia bilang, saya jelasin gini, aku dari tadi nggak ngerti kamu ngomong apa. Oh, sorry mungkin terlalu cepat ya, gitu. Mungkin belum dijelasin saya lagi ya. Mungkin. Dari tadi aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Ini pasti asuransi unit link kan? Gitu. Kamu tahu ya? Ya, kamu bukan anaknya kocokku. Dari tadi kamu tahu sih. Dia bilang seperti itu teman-teman. Saya loh leader seperti ini teman-teman, punya kecil prestasi, tapi saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Ya toh? Tapi saya cuma berusaha pikirannya positif aja. Pulang itu ya terserah sudah berkaca-kaca. Ya, aduh, suara gak rasa kok gini. Gitu. Tapi saya akhirnya konsultasi ke salah satu leader yang saya anggap itu dia positif, dan Pak saya aura yang bagus juga. Wes gak apa-apa lu, kamu sekarang ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih hari ini vitaminnya enak, Pol gitu. Wes tak bilang gitu, yo gitu. Makanya kita berpikir positif aja teman-teman, dan saya tahu setelah 1 bulan kemudian teman-teman ternyata susu itu papanya lagi di rumah sakit di ICU teman-teman dan meninggal. Jadi mungkin waktu saya kesana waktunya kurang tepat. Ya itu aja sih. Saya mengakhiri Startup Paris ini tanggal 31 Desember 2017. Saya baru selesai ngomongnya. 31 Desember 2017 itu saya juga sempat ke Kupang dan bertemu dengan Frankie Yohanes. Bayangkan loh teman-teman ya, ketemu di airport. Weh ya apa bos loh, kan hari itu gak ada gitu teman-teman. Aku tuh malu sama dia, soalnya apa teman-teman? Saya belum start apa belum, tapi di USBC teman-teman ya. Oh isi sama teman-teman, waduh, wes bos ya apa gini. Dia kan sebenarnya gitu sama saya. Kita cukup akrab sama Frankie. Saya sama Frankie cukup akrab, gitu. Ngobrol. Dan kenapa kok saya baru selesai tanggal 31 Desember 2017 teman-teman? Karena pada saat saya bulan November saya masuk rumah sakit 2 kali. Di rumah sakit Premier, kan? Pertama di pos 5 hari teman-teman, kan? Di pos 5 hari. Terus habis itu saya sudah ngomong sama dokternya, dok pokoknya ini 5 hari ya. Ya, sing loro aku dokter saya tak target. Ini 5 hari ya dok ya. Pokoknya setelah itu aku harus keluar ya. Karena gini teman-teman, saya nggak hanya kepengen, saya masih punya tabungan untuk prestasi. Waktu itu saya dapat tanggung jawab juga dari MRT untuk ngurusin MNLC. Jadi sekitar Januari itu kita kalau ada kayak gathering bersama untuk leader. Nah saya bagian entertain teman-teman, suruh bikin skrip drama gitu. Waduh, saya itu di rumah sakit juga bisa nganggur teman-teman. Pokoknya pengen kerja. Saya sehari itu demam itu tidur, kalau sudah gak demam saya buka laptop ngerjain update game, tak telepon di situ teman-teman, tak telepon di situ gitu. Kalau sing klaim barang di Siloam nonton, wah ya aku ya lagi opname, kita sama-sama lagi di infus gitu. Apa nanti urusannya kayak gini loh, dibayar gitu. Lancar teman-teman ya. Nah, terus teman-teman 5 hari, semua teman-teman 5 hari keluar. Habis itu ngoyo kerja lagi teman-teman. Di masih umat teman-teman. Gitu. Di situ masuk lagi 1 minggu teman-teman. Nah itu jadi tetap di rumah sakit di mana ini? Di mana? Di Premier saya mengerjakan upgrade campaign, mengerjakan telepon teman-teman, pokoknya sih sok apa-apa ini teman-teman pokoknya. Terus ya tapi tetap jaga ini ya, karena sampai 2 kali saya masuk rumah sakit gitu. Nah terus teman-teman, sebelum masuk rumah sakit yang kedua, saya kan sempat pulang ke Cepu karena saya itu mau follow up orang untuk ngurusin ya kan? Terus klien saya yang di Cepu juga ada telepon, "Lu kamu coba ke dulurku, dia ini orang polis dari asuransi yang sama Bank Mandiri ya kan, dia ini nggak ngerti maksudnya apa, kok jadi dibujui, coba kamu sih ke sana gitu." Oke, tak bantu terangin terus dia bilang, "Wah mungkin kamu aku ya diterangin jelas ya." "Oh iya thank you AI, semoga membantu." Ngobrol enak, padahal sama mama saya sudah diomongin, "Oh hati-hati ya nih BAI itu ya, gua kayak aku doang." Terus mamaku sudah memberi aura negatif kepada saya teman-teman ya. Waduh, akhirnya kan memang usia hampir 50 tapi rambutnya pendek, sininya masih ngekor panjang gitu teman-teman. Terus wah itu aku ya orang tuh pedih teman-teman ya waktu itu ya, tapi ini sama aku baik gitu, baik gitu. Terus saya tawarin PPH tapi belum closing. Tapi ini coba
buat pome sama aku sama keluarga, coba anak-anaknya piro gitu. Nah itu teman-teman, di Desember saya closing satu keluarga 7 juta per bulan teman-teman BPH itu, teman. Dan saya waktu itu masih kurang banyak kok teman-teman, saya masih kurang banyak. Terus saya mau ke siapa lagi, saya nungguin ini apa manajer ini kok nggak nambah-nambah, kan saya kan harus telepon agent terus. Nah itu belum ngurusi agent saya yang minta tolong ini itu ya toh. Bos gak apa-apa wis, coba terus saya. Terus saya juga di Cepu juga sempat melakukan canvassing dan dapat PPPAA hebat ya toh 250. Tak lakoni opo pokoknya moto-moto saya penting golku, aku pasti aku ke Paris dan aku pasti liburan panjang gitu. Aku sih inget gitu tok ya. Terus habis itu saya sambil dengerin ini teman-teman. Teman-teman kalau coba lihat di YouTube itu ada subscribernya itu pagar kehidupan itu bagus-bagus teman-teman. Tapi teman-teman koleksi di pilah-pilah ya tentang materinya. Itu salah satunya. Nah saya ini kan kalau baca kurang suka, terus terang aja. Saya lebih ke ya audio atau visual itu lebih suka. Jadi saya dengar itu ada kayak cerita The Secret itu teman-teman, hukum tarik menarik. Nah itu saya dapatnya dari situ. Saya disuruh membayangkan dan disuruh nulis saya kepengennya apa gitu, disuruh nulis kepengennya apa. Terus saya disuruh berdoa. Nah berdoanya itu bukan ya Tuhan tolong kabulkan doa saya tahun ini kepengen apa. Enggak, doanya tuh gini, ya Tuhan terima kasih saya sudah sampai ke Paris, dia bilang gitu. Ya doanya itu seperti itu. Terima kasih Tuhan atas anugerahmu. Rasanya seneng banget, dan itu saya harus membayangkan bahwa saya itu sudah jadi Paris dan itu. Nah, udah itu saya lakukan terus. Percaya nggak? Percaya teman-teman. Bulan Desember itu saya menutup dengan API 1 bulan 235 juta sekian. Dan akhirnya saya acik ke startup Paris. Nah itu kayak mission impossible aja. Untuk waktu belum acip aja, mama saya sering keluar masuk kamar. Kalau saya lagi bete itu mama saya kelihatan. Terus habis itu pegang koper saya waktu saya balik ke Jepang. Dia bilang, "Lo bro, koper ini kira-kira lo ke luar negeri mana?" Nah, me stop right now, thank you very much. Aku lagi pusing gitu. Wah coba prospekkan ini, coba. Ya gak kamu kesana coba barang ini. Mama saya kan cukup support saya teman-teman ya toh. Coba kamu klienmu yang ini minta referensi. Nah itu mama saya bantu saya. Terus mama saya kan sering dengar saya kalau aku tadi sharing dapat ini ya kan. Itu mama saya sering ketularan sama omongan saya. Kadang wes berpikir positif. Oh, gitu teman, ketularan aku teman-teman ya toh. Berpikir positif harus gini ya toh. Nah itu akhirnya dapat sama Paris teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah setelah itu saya ada sedikit materi sih teman-teman untuk menambah ilmunya teman-teman ya. Nah semoga. Nah teman-teman pada saat tanya merah-merahnya mana? Oh ya. Nah ini teman-teman, percaya diri dan yakin adalah kunci dari keberhasilan Anda ya teman-teman ya. Nah teman-teman pada saat kita selling kita harus percaya diri. Percaya diri itu adalah modal yang utama. Nah ini teman-teman yang selalu saya praktekkan buat teman-teman di sini kan banyak yang kecil ya teman-teman ya, dan pasti selling. Nah ini confidence statement yang selalu saya ucapkan pada diri saya. Saya datang bukan untuk menipu, saya datang untuk menolong, saya datang untuk memberi saran, saya datang untuk membawa kebaikan untuk siapa? Deal atau tidak akan membuat saya malu atau mundur. Yang terpenting saya sudah membagikan yang terbaik untuk Anda. Asal saya berusaha, Tuhan pasti tolong saya. Amin. Semangat. Ini teman-teman, ini yang selalu saya praktekkan dalam diri saya, ya kan? Dan selain itu teman-teman, harus benar-benar totalitas, harus benar-benar apa ya, sama produknya Prudential itu harus benar-benar apa ya, fanatik teman-teman. Nah itu salah satu kunci keberhasilan kita di dalam berjualan. Nah ini selalu saya praktekkan teman-teman ya. Teman-teman harus pede dengan perusahaan teman-teman. Ya. Sudah selesai foto? Belum. Atau mau saya sebelah saya? Ya kan? Nah ini teman-teman, sejarah asuransi itu sebenarnya sudah lama teman-teman. Ini saya dapat di Google. Ya, tapi asuransi pertama itu tentang kapal teman-teman ya. Jadi itu sudah pada saat asuransi itu terbentuk pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Ya,
dijadikan metode untuk mengalihkan resiko. Ternyata sudah dipakai oleh para saudagar dan pedagang Cina maupun Babilonia, Irak ya, sejak zaman sebelum Masehi. Nah itu teman-teman, lebih banyak ke kapal teman-teman. Teman-teman nanti bisa browsing ini teman-teman. Nah yang mau saya sampaikan bukan ini teman-teman. Sejarah asuransi jiwa, hal itu sejarah asuransi secara umum teman-teman ya. Sejarah asuransi jiwa yang pertama itu juga di London teman. Itu adalah Amicable Assurance. Mulai tahun 1706 sampai 1972. Tutup teman-teman. Ya, itu asuransi yang pertama. Kan? Yang kedua adalah Equitable Life Assurance. Itu tahun 1762 sampai tahun 2000. Ya. Yang ketiga Prudential Life Assurance 1848 sampai sekarang. Dan teman-teman harus pede bahwa ini adalah perusahaan yang terkuat, terperkasa, terpercaya teman-teman. Sehingga teman-teman pada saat menjual pede banget bahwa Anda sudah membeli produk dari perusahaan asuransi yang terbaik. Nah, ini teman-teman. Bahkan di Prudential ini teman-teman ya, selamat dari Perang Dunia yang kedua. Dia punya gedung yang di Polandia, itu aja seperti bom teman-teman. Itu teman-teman. Itu kalau saya sejarah-sejarah kayak gini saya dapat dari Google ya teman-teman ya. Ada search di Google seperti ini. Jadi teman-teman harus pede banget sama yang namanya Prudential teman-teman ya. Apalagi kalau di Indonesia nomor 1 ya kan. Nah itu harus pede banget ya. Apa yang harus disiapkan? Knowledge, ini penting banget teman-teman. Jangan sampai kita nggak pernah mengerti. Misalkan ini kalau klaim prosedurnya seperti apa, ini kalau misalkan ada kasus seperti ini, misalkan kalau usus buntu 1 tahun sudah diganti atau enggak, kalau misalkan ada tumor itu 1 tahun sudah diganti apa enggak, ya kan? Nah itu teman-teman. Knowledge, confidence with Prudential, know data statistik. Nah misalkan contoh teman-teman ya, know data statistik. Kalau kita prospek teman-teman, kalau kita mau ke tempat orang-orang yang mampu, yang sukanya fasilitas yang VIP, misalkan kita prospek di Surabaya, kita harus tahu paling enggak sekarang itu pasarannya kalau sekamar sendirian itu berapa, ya kan? Contoh kalau di National Hospital di Barat ya, sekamar sendirian sudah 1.650.000, ya kan? Jadi kalau kita tawarin PPH, kita harusnya berapa? Nah, kalau orang itu punya alasan, kalau kita tuh punya landasan supaya orang itu ngambil yang ini, dia pasti bisa menerima kok, gitu loh. Nah, itu teman-teman harus punya. Nah, kayak contoh pendidikan, saya pernah closing pendidikan 3 juta per bulan teman-teman. Nah itu harus punya data-data. Kalau sekolah di sini itu nanti kedepannya harganya berapa. Nah teman-teman harus cek di SFA, di download file. Nah dapat nggak? Di situ waktu zamannya pendidikan Pro Edu Protection ya. Waktu Edu Protection baru keluar itu ada kayak tabel itu kalau teman-teman masukkan jadi Universitas di Jawa Barat. Itu universitas ini nanti tahun ini sekarang berapa, tahun sekian berapa, itu ada semua. Pernah dibuka nggak? Pernah kan? Nah itu ada semua. Nah saya rangkum buat agent-agent saya, jadi sampai 5 tahun ke depan itu jadinya kayak apa. Nah itu. Nah karakter seseorang ya teman-teman ya, nggak hanya karakter seseorang aja, kita harus belajar banyak sistem di sini kita sudah difasilitasi. Teman-teman harus rajin ikut sistem, ya jangan sampai kehilangan momen-momen ilmu-ilmu yang luar biasa. Penampilan yang baik ini teman-teman itu harus teman-teman, karena teman-teman orang itu hampir 90% kita tawarin itu tertariknya bukan di produk dulu, tapi kitanya dulu, karena kitanya menyenangkan, kitanya tampil sebagai orang yang percaya, maka dia mau ambil. Kepribadian is number 1. Orang membeli karena kepribadian. Kepribadian di balik bisnis menentukan kesuksesan Anda. Dan 99 orang dari 100 pembeli tidak mengetahui psikologis mereka. Maka teman-teman harus pinter review polis, ya kan? Nah, yang mereka beli adalah kepribadian yang menyenangkan. Ini teman-teman, ini hal yang sangat penting. Di foto, ya. Tampillah profesional walaupun lewat media sosial. So please teman-teman, nggak usah upload yang Jokowi Prabowo terus nanti isu politik apa. Nah itu nggak usah teman-teman ya. Terus habis itu kadang-kadang saya pernah teman-teman ya
nge-add Facebook saya kalau nggak Instagram tapi di upload orang habis di penggal kayak gitu, wah langsung tak unfollow teman-teman. Males teman-teman, iya teman-teman. Itu rasanya kok gimana gitu, apalagi kita bekerja di bidang yang memerlukan keprofesionalis, profesional ya. Jadi kita benar-benar harus tampil, bukannya kita itu terus, waduh aku boleh jadi sel kok, boleh jadi jaim ya, boleh jadi gengsi ya. Tapi itu teman-teman, itu modalnya teman-teman. Nggak usah lah terus di BBM, terus wajah ceria batin tersiksa, kayak gini-gini, gue jebret tuh ya, nah emosi tingkat tinggi. Nah ini teman-teman, tolong teman-teman hindari. Lagi yang terakhir nih, lagi kiri, sopo saya kata melo abekor, atau siapa sih mau direkrut ya? Ini teman-teman tolong lah. Nah ini hal-hal yang ada di medsos, saya yakin teman-teman di sini nggak ada ya teman-teman ya, tapi saya sedang mengingatkan ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Ini nextnya mana? Nah, ini teman-teman saya dipesani Frankie sih, bahwa konsep penjualan yang saya sering bikin ya teman-teman ya, yang saya sering jual ya kan, selain hospital. Kalau hospital kan gampang ya teman-teman ya, tinggal baca tabelnya wes mari ya toh, sama konsep-konsep mungkin ada, kalau dari Cassandra Farel dulu teman-teman ada pagar itu ya, tapi saya jarang pakai. Nah teman-teman, kalau ada orang sudah punya hospital, jangan nyerah teman-teman. Nah saya biasanya pakai konsep ini, keranjang kehidupan, ya kan? Tapi ini cocoknya buat siapa? Nah ini saya diskusi dulu ya, backpending, ya kan? Bapak berprofesi seperti apa? Sebagai apa? Misalkan, oh saya dokter, ya kan? Istri juga profesi yang sama dok? Oh enggak, istriku rumah tangga, ya kan? Punya anak berapa? Ya kan? Oh anak saya 2, oh usianya berapa? Dan, oh masih kecil-kecil, satunya usia 2 tahun, satunya TK. Wah, saya langsung masuk. Ini kalau bapaknya ada risiko, nggak bisa ngapa-ngapain ibu sama anak-anaknya. Nah ini salah satu acuan saya kalau akan kayak gini teman-teman. Ya ini mungkin secara simpel supaya teman-teman bisa ikuti. Selama ini sudah punya potensi apa yang sudah dimiliki. Nah, misalkan dia sudah punya hospital, ya sudah, nggak usah nawarin hospital lagi gitu loh. Kalau dia memangnya percaya banget sama BPJS, ya sudah, kok larang nyalain ke BPJS, nggak usah teman-teman. Gitu loh. Biarin aja, gitu ya. Kita masih masukkan, tapi kalau dia nggak suka ya sudah. Tapi kita bisa memasukkan konsep yang lain. Nah ini kalau saya sama agent, saya bikinin kayak brosur, tapi sebenarnya bukan brosur sih teman-teman. Jadi kayak panduan untuk presentasi. Gitu. Nah, cocoknya untuk siapa sih? Cocoknya untuk pasangan yang sudah menikah pasti, ya kan? Yang kedua adalah mencari nafkah. Yang ketiga adalah janda atau duda dengan anak. Nah ini teman-teman mulai pikir, aku serba kayak gini ya. Nah, mungkin ada yang cerai meninggal. Saya barusan closing 2 juta per bulan juga, UP 2 miliar, ya kan? Itu untuk proteksi 10 juta per bulan. Nah ini kalau misalkan ini umurnya 30 ya, ini umurnya 30. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini teman-teman. Jadi ayahnya ini dia pengeluarannya, saya nggak pernah tanya pemasukan ya teman-teman. Kalau tanya pemasukan biasanya di cincin teman-teman. Saya tanya pengeluaran bapak ini 1 bulan berapa keluarga? Oh saya 10 juta per bulan, ya kan? Nah ini terus anaknya usia berapa? Misalkan bapaknya sekarang ini usia berapa ini? 30 ya, ini contoh kasus ini aja, usia 30. Nah anaknya baru usia 1 tahun. Nah berarti sampai usia 30. Kalau saya gini teman-teman, nggak tahu teman-teman kalau anak-anak menurut teman-teman bisa mandiri usia 20 atau 30. Kalau 25 ya. Tapi kalau saya, nah ini APBN ya teman-teman ya, ambil positif buat negatif. Kalau sekarang itu anak usia 35, 20, 25 itu masih sawang sinawang. Ya itu, masih sawang sinawang. Jadi saya acuannya 35. Ya kan? Jadi ini anaknya usia 1 tahun. Usia 1 tahun dengan premi 1 juta per bulan, dan 35 tahun lagi berarti ayahnya sudah usia 65 tahun. Nah itu saya buatnya proposalnya seperti itu. Nah, ini saya kalau posisi seperti ini sih gitu. Terus saya kalau posisi seperti ini, saya nggak langsung menunjukkan nilai tunai teman-teman, tapi langsung saya fokusnya ke ilustrasi manfaat meninggal gitu. Karena kan memang kita menyediakan ini benar-benar bukan untuk memang untuk menggaransi keluarga. Baru nanti setelah ini
Yang kedua, saya baru nilai tunai. Itu. Jadi misalkan kalau nggak terjadi resiko Pak, nggak terjadi resiko apa-apa, ini dana yang Bapak tabung bisa untuk pensiun Bapak. Nah, bisa dikombinasikan seperti itu. Nah, kenapa kalau saya fokus manfaat meninggal dulu teman-teman? Kadang-kadang ada yang tanya gini, loh, 1M ini kan sekarang, dan nanti misalnya kejadiannya 20 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kan kebutuhannya sudah inflasi loh Ki. Loh, tenang gitu. Dari prudensial itu 2 miliar apa? Tadi berapa ini? Nilainya 2 miliar atau 1 miliar? Sorry. 2 miliar. Bisa perlu dibantu. Oh, ini OP-nya 2 miliar teman-teman. Ya, OP-nya 2 miliar. Nah, saya ngomong, loh, tenang Pak, kalau di prudensial 2 miliar itu nanti nilainya juga berkembang Pak. Jadi nilainya ada penambahan. Saya biasanya pakai ilustrasi manfaat meninggal. Kecuali kalau memang dia memang detail, mau pakai apa? Perencanaan rumus, perencanaan keuangan yang lebih detail, nah itu teman-teman bisa ikut training PFA ya. Nah ini saya kasih yang simpel-simpel aja. Nah ini saya biasanya langsung fokus ke manfaat meninggal. Nah ini baru ilustrasi nilai tunai. Jadi kalau saya jualan, saya jepret manfaat di depan, langsung manfaat meninggal, baru nilai tunai. Jadi saya balik seperti itu. Nah, saya juga jual ini, instant crisis program, atau ya ini speaknya persis sama saya ajarkan sama agent saya, kan? 90% orang di Indonesia ini pasti meninggal didahului dengan sakit kritis. Artinya risiko sakit yang bisa terjadi pada kita, saya maupun Anda. Setuju ya Pak ya? Nah, bijaknya kita menyediakan dana darurat ini, ya kan? Untuk mencegahnya terkurasnya aset dari biaya pengobatan, ya kan? Karena 90% ya ini ya. Contohnya tahun lalu kita ada Jupe sama ya Nasib. Nah, kalau itu saya presentasinya gini teman-teman, ini kan nggak ada apa-apa ya. Jadi, nah saya presentasinya gini. Contoh ya, iya, usia 60 mau nabung, mau punya dana cadangan 1 miliar, ya kan? Selama dia pengen nabung selama 10 tahun, ya kan? Usia 60. Nah, saya contohnya usia 60 itu paling gampang buat saya. Tahun pertama dia menyediakan 100 juta. Oh, luar biasa Bapak. Jelas ya. Nah, ada bapak-bapak usia 60. Nah, seorang pengusaha usia 60 tahun. Usia 60 tahun. Dia pengen punya dana cadangan darurat sakit kritis itu sebesar 1 miliar. Nah, akhirnya dia punya pikiran apa? Wah, aku harus nyisihin dari sebagian danaku. Oh, nanti kalau ada apa-apa juga berwarisan bisa sama. Ini saya jual CCB teman-teman ya. Saya jual CCB. Akhirnya saya nabung di bank. Nah, kalau di bank dia kepengen 10 tahun, dia punya dana 1 miliar. Nah, 10 tahun, nyicil selama 10 tahun. Jadi setiap tahun dia isi berapa? 100 juta. Ya, 100 juta. Nah, dia ngisiin 100 juta. Tahun kedua ngisiin 100 juta. Nah, tapi sorry Bu, sorry Pak, di masa-masa dia nabung 100 juta ini sampai 10 tahun dia harus hati-hati karena resiko bisa datang kemana, kapan saja, ya. Mendadak, boleh kasih Pak Ali juga boleh ya kan. Tahun ketiga stroke, habis 1 miliar. Duitnya baru ada 200 loh. Duitnya baru ada 200. Masih kurang berapa? Masih kurang 800. Sorry.
dia harus hati-hati karena resiko bisa datang kapan saja. Nah, kira-kira, sekarang ini ya di rumah sakit pernah tahu nggak ada program namanya Instant Crisis Program? Itu program apa? Program ini ya memang sekarang itu lagi digalakkan di beberapa rumah sakit bagus. Jadi kalau klien itu kepengen punya uang punya dana darurat 1 miliar, nabungnya sama. Tahun pertama 100 juta, tahun kedua 100 juta, sampai 10 tahun juga sama. Tapi bedanya sorry sering ngomong, soalnya sering prospek kaya ya. Nah, terus habis itu kalau terjadi resiko di tahun pertama saja 1M ini sudah langsung bisa breaking. Saya jualnya seperti ini. Loh, di rumah sakit mana itu loh, kok bagus kayak gini kan itu. Nah, kabar buruknya nih, program ini nggak ada di rumah sakit manapun, yang ada cuma di Indonesia. Nah itu, ada tuh program kayak gini, ada. Dan ini yang nilai 1M-nya itu juga diinvestasikan. Kembali lagi teman-teman, saya masuknya ke ilustrasi manfaat meninggal. Nah, saya masuknya ke situ. Nah, ini kan usianya 60 tahun AI. Gitu. Nah, AI sekarang usia berapa? Aku sih 50 tahun. Malah kalau diskonnya AI nggak sampai 100 juta. Saya ngambilin 60 tahun soalnya nilainya kurang lebih sama teman-teman proposalnya. Saya paling gampang tuh 60 tahun, pokoknya nilainya sama 100 juta, 100 juta. Jadi apalannya gampang. Gitu. Kalau lebih mudah kan banyak diskon ya. Nah, gitu teman-teman. Saya pakai cara ini. Program barunya Prudential, Instant Crisis Program. Kalau misalkan nggak terjadi resiko, misalkan sampai terjadi meninggal, ya kan? Terjadi meninggal, ini dananya bisa diwariskan kok. Kadang kan ada contoh seperti Ustaz Jeffrey, nggak ada sakit, beliau langsung meninggal. Ya kan? Tuh teman-teman ya. Masuk teman-teman? Oke ya teman-teman ya, semoga slide-nya bisa diturunin lagi. Ini mau difoto? Sudah. Pak, gimana Pak? Saya takut rusak. Nah, saya pakai gini. Ini ilustrasinya saya teman-teman. Jadi kalau usia 60 tahun teman-teman ya, usia 60 tahun dia tracking per bulanannya 10 juta per bulan, ya kan? Tapi saya kombinasi pakai ini, crisis cover sama crisis cover benefit plus. Jadi kalau misalkan crisis cover, ya tadi kan sisi B sama sisi kan hampir sama, gitu. Nah, dia langsung tutup polis, gitu. Jadi langsung keluar semua. Jadi langsung, saya tunjukkan ilustrasi manfaat meninggalnya ini teman-teman, ya kan? Loh, nilainya 1M itu juga diinvestasikan, begitu. Nah, dia bilang, saya lihat ini. Jadi kalau misalkan terjadi resikonya di tahun ke-10 itu keluarnya itu bukan 1 miliar, keluarnya 2,3 miliar, sekitar 2 miliar. Saya fokusnya di situ. Nah, itu saya kalau jualan seperti ini sih, ya. Sisi dan sisi B. Oke. Mau lanjut? Lanjut ya. Nah, proteksi penghasilan. Nah, ini saya jual biasanya banyak ke dokter teman-teman. Nah, saya bilangnya ke dokter gini. Ini saya juga jualnya crisis cover benefit 61. Kenapa sih kok crisis cover benefit 61? Karena sisi B61 itu produk yang paling bulon. Dan setahu saya itu cuma ada di Prudential sih, nggak tahu kalau yang perusahaan asuransi yang lain sudah ada yang niru atau belum, ya kan? Karena dia bisa keluar pada saat krisis, sakit kritis dan meninggal. Survei menunjukkan 95 orang di Indonesia sebelum meninggal pasti kena sakit kritis. Kartu hospital hanya cover biaya rumah sakit, sedangkan segala pengeluaran biaya hidup terus berjalan, ya kan? Minimal harus mencadangkan biaya hidup 5 tahun dan pakai rumus deposito sama seperti tadi yang pertama. Tapi ini saya jual CCP. Nah, biasanya ke dokter kan ngomong, dok di kita ini di Prudential ini ada program baru dok. Dokter tahu David Beckham, pesepak bola di luar negeri itu kakinya diasuransikan. Ini kan enggak, dokter kan dokter gigi. Kita punya loh dok. Pada saat kita ini sudah nggak bisa bekerja, kita juga dapat dapat penerimaan untuk biaya hidup. Wah ada ya begitu. Ada dok. Nah, pada saya jual CCP satu profesi penghasilan profesi. Nah ini saya buat seperti ini sih teman-teman. Rumusnya sama, ya kan? Rumus nilai proteksi ideal
ya kan? Pengeluaran tahunan dibagi dengan bunga deposito. Jadi misalkan dia pengeluarannya 10 juta per bulan, ya kan? 10 juta per bulan, saya langsung setahunnya kan 120 juta dibagi 6% sama dengan 2 miliar. Jadi dia harus punya sisi 2 miliar. Ini kalau nggak salah usia 30 preminya 22 juta per bulan. 2 juta per bulan. Cepat ready, liquid, murah, dan bisa diwariskan. Oh iya, ini ilustrasinya sih teman-teman. Hampir sama kayak yang ini, 2 juta per bulan, usia 30 ya. Nah itu saya pernah prospek dokter gigi. Pernah prospek dokter gigi 30, CCP-nya 2 miliar, sisinya 20 ya 20. Jadi kita harus kreatif ya teman-teman ya. Tapi dalam jual. Nah ini sama kok teman-teman, fokus manfaat meninggal. Nah, nasabah itu ibarat pohon ladang kita yang harus kita pelihara karena ia siap berbuah dan bercabang. Teman-teman, nah, before closing, after closing. Jadi teman-teman, kita itu kayak punya ladang tanaman yang banyak, entah jagung, kebun apel. Nah itu seperti nasabah-nasabah kita teman-teman ya. Jadi kita itu harus benar-benar menjaga hubungan, kita harus benar-benar kasih servis dia, karena dia akan kasih klaim kita datang, dia jadi iklan gratis ya teman-teman ya. Nah itu. Nah, perlu treatment supaya tidak tumbang. Nah ini teman-teman, jangan pernah lupakan nasabah ya kan. Walaupun sudah closing harus tetap kontak ya. Kewajiban agent saat polis diambil. Pertama, menyetorkan langsung titipan premi dari nasabah. 2. Melayani penjelasan ulang polis saat diserahkan. 3. Memberi layanan selama polis aktif. Memberi info jika nasabah menanyakan ulang tentang polisnya, ya kan? Nggak ngerti, tolong jelasin. Melayani pembelian manfaat tambahan. Tanya-tanya seputar isu. Misalkan lu anak Ahmad Dhani kok gak diganti, apa ini? Nah itu harus diperangin, ya kan? Layanan pemulihan polis. 5. Layanan klaim. Nah ini saya pernah teman-teman, kasihan ada yang pernah mengadu. Dia ini mau memulihkan polis, ya kan? Mau memulihkan polis, agennya sudah nggak bisa dikontak lagi. Terus habis bisa dikontak, tapi akhirnya maksudnya kayak nggak ditemui lagi atau gimana gitu loh. Terus akhirnya nggak lama 3 bulan kemudian ini kena kanker loh. Nah itu, jadi polisnya belum aktif. Kasihan banget. Dan itu kalau mau masuk lagi, kalau mau pemulihan lah susah ya teman-teman ya. Nah, pada saat nasabah klaim, jenguklah dan just prove that you are the hero, solve their problem. Saat klaim disetujui, jadilah malaikat tak bersayap. Saat klaim ada yang tidak beres, jadilah pengacara profesional yang tepat bagi nasabah. Ini yang saya sering lakukan teman-teman. Nah, saya pernah ada kasus teman-teman. Klien ini, ya teman-teman ya, klien ini itu kepenginnya dia itu endoskopi dibayar sama Prudential, ya kan? Nah, terus akhirnya dia bilang, tanya ke saya, kalau cuma untuk check up nggak bisa loh Su, anaknya di endoskopi, jadi harus ada rawat inap. Oh gitu ya lo ya, iya, jadi nanti harus dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Saya terangin seperti itu. Nah, susunya ini Rodo gak percaya sama saya, dia percaya sama dokternya. Akhirnya dia itu di endoskopi dulu, mau keluar itu baru ngomong kalau dia itu mau pakai asuransi. Nah itu. Nah kwitansinya semua sudah dikasih kwitansi rawat jalan. Nah saya datang kan, lu ini kok gini, tak bantu, waktu itu di rumah sakit Adi Usaha Dauda Letan gitu, endoskopi. Nah saya hafal nama dokternya. Dia bilang gini, susternya saya ngomong, sus ini salah, sus ini nggak bisa diganti bro. Tadi mau pakai asuransi kok nggak ngomong gitu. Iya, terkait nggak ngomong gitu. Ini kalau saya panggil dokternya bisa marah gitu. Tolong dipanggilkan. Susunya pulang, gantian AI-nya nunggu sama anaknya di puskesmas. Dokternya naik, putra itu murah.
Keluar gitu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Bos, marah-marah, udah gebrak gitu. Coba orang yang lain suruh masuk. Saya sama anaknya Aki itu tadi di sidang. Kenapa kamu nggak bilang? Gini kan repotin saya. Saya ini sudah mau pulang, suruh kamu kembali lagi. Nah gitu. Terus saya ini bingung. Aku ngomong ke Ai ini, Ai dulu di sini. Aku tak pengen Noni masuk. Nah gitu. Nanti nih Ai ditanyain, aku ki anaknya Ai gitu. Aku jadi anak wong akeh teman-teman. Terus aku itu dalam hati aku berdoa, pokoknya minta tolong ke Tuhan. Tuhan, aku kasih skenario sing wapi, udah ngomong sama dokter ini. Kamu siapanya bilang? Kalau saya ngomong agent, rasanya kok nanti kaku ngomong. Saya kokonya, saya kokonya ini Noni ini Amel. Kenapa kok gak bilang? Gini loh dong, kita itu sebelumnya buka asuransi itu diam-diam. Papa sama mama itu nggak tahu, papa itu nggak suka asuransi. Nanti karena papa sama mama ini ekonominya lagi nggak bagus, kita khawatir kalau ada apa-apa nanti ngerepotin papa sama mama. Sekarang udah mulai jalan tuh teman-teman toh. Terus, papa galak tadi panggil. Iya, papa aku galak. Itu nanti kita ketahuan mama sih diamuk, dipukuli. Iya, itu kalau udah aku pakai skenario tuh teman-teman. Ya wes tapi lain kalian juga kayak gini ya. Emangnya papa umur berapa? Tambah musik teman-temannya itu jumbo biar lu semua teman-teman. Akhirnya preminya dibayar teman-teman, dia nginep sama malam teman-teman. Tepuk tangan dong teman-teman ya. Setelah itu teman-teman susu itu kalau nggak sama saya nggak mau teman-teman. Dia bilang kadang-kadang ini kan barusan upgrade campaign dia boleh tanpa medical kan upgrade. Aku gitu ya. Nih ngerti aja asuransi ning toko pasti tahu sih lho. Mek kontok iki aku sing gelem. Apa kok? Ya soalnya mental boy kok kebul dari ngono. Kayak gitu itu teman-teman. Aduh, luar biasa teman-teman ya. Nah, upayakan berprestasi setiap tahun teman-teman, baik promosi ataupun achievement. Kesulitan, mau difoto. Ya. Kesulitan tunduk pada orang yang berjuang, kesukaran takut pada orang yang sabar, kekuatan mengiringi orang yang ikhlas. Dari Pak Yusuf Kala. Teman-teman, saya di sini juga pada saat saya sekitar tahun juga masih belum punya leader teman-teman, tapi saya tetap terus bertahan di sini. Ya, teman-teman percayalah teman-teman pada Tuhan teman-teman, percayalah pada potensial akan membuat teman-teman jadi lebih baik, dan percayalah pada diri teman-teman sendiri bahwa teman-teman akan menjadi orang yang luar biasa melalui potensial. Nah, teman-teman, sekian sharing dari saya teman-teman. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga semua yang saya berikan berguna buat teman-teman. Saya masih jauh harus belajar sama Harvest, Pak Kanbo dan lain-lain teman-teman. Ya teman-teman ya. Semoga malam ini membawa banyak ilmu buat teman-teman. APBN teman-teman ya, ambil positif buat hati. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.